berarti bu benar. Kemarin baru kita kakak tunggu dia pesan sendiri. Bukan hanya nasi itu nasi. Kita akan memulai ibadah pada Minggu pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan PKJ 242 ayat 1 dan 2. Saudaraku, mari kita teguhkan ibadat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini diambil dari Matius 10 ayat 42 demikian. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Beri padamu
Saudaraku, mari kita naikkan doa syukur dan berdoa. Padamu ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan hidup yang telah Engkau beri. Syukur ya Allah atas persekutuan yang terjalin bersama pada saat ini. Syukur atas suka dan duka yang telah kami lewati. Syukur Tuhan atas kekuatan dan penghiburan yang Kau nyatakan bagi kami. Bapa, ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Makin bijaksana menjalani hidup ini. Syukur atas kebersamaan yang boleh kembali kami bangun di tempat ini untuk membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan syukur kami. Amin. Jemaat Tuhan, kini mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat yang teduh. Mari bersama. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang tersesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi bahkan kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kebinasaan orang berdosa, tetapi supaya kami bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Last
dengarlah firman Allah yang berkenan mengampuni dosa kita. Terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan sekalian, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada semua saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, serta yang mencari keselamatannya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin. Masuk dalam pemberitaan firman. Saudaraku, bacaan sinodal Gereja Kristen Pasundan hari ini mengajak kita membaca bagian Alkitab dari Injil Matius pasal 10 ayat 37 sampai 42. Matius 10 ayat 37 sampai 42. Mari kita berdoa. Dengan segala sukacita Tuhan, kami sambut firman kebenaran yang akan kembali Engkau perdengarkan bagi kami sekalian pada saat ini. Sebelumnya biarlah kami memohon, tolong urapilah diri kami masing-masing dengan Roh Kudus, supaya kami boleh mendengar, lalu menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami dikuatkan, mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Yakinkan kami ya Allah Bapa dengan melakukan segala perkara sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami kuat menjalani kehidupan ini. Kami dapat menjadi berkat di tengah-tengah hidup kami. Kami nantikan sabda-Mu ya Allah Bapa di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Matius 10 ayat 37 sampai 42. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan kitab suci. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah
serta yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau dalam sebuah rapat ada seorang yang sedang berbicara, lalu tiba-tiba salah seorang peserta rapat yang lain mengacungkan tangan dan hendak menyampaikan sesuatu yang dirasa penting. Pernah terjadi ya, sering terjadi. Itu namanya interupsi, Bapak Ibu Saudara. Saudara dalam Tuhan, perjalanan hidup kita saat ini juga seperti sedang diinterupsi, diganggu. Stop dulu, seakan-akan seperti itu oleh pandemi COVID-19. Saudaraku, banyak hal yang sudah kita rencanakan, banyak hal yang bahkan mungkin sudah kita rancang sejak jauh-jauh hari, tapi tiba-tiba harus berhenti. Ada di antara kita yang hendak menikahkan putra atau putrinya, yang ingin membuat pesta. Ada di antara kita yang misalnya sudah merencanakan berlibur dengan sanak keluarga. Ada di antara kita yang hendak mengunjungi saudara yang jauh, yang sudah lama, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada di antara kita yang mungkin sedang berbisnis, bisnisnya lancar, tapi tiba-tiba harus terinterupsi, harus dibatalkan, harus ditunda, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Terlebih lagi ada seorang yang tengah bekerja dengan nyaman, bekerja dengan tenang, bekerja dengan baik, bekerja dengan harapan masa depannya sungguh menjanjikan melalui pekerjaannya itu. Tapi tiba-tiba semuanya harus terhenti. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah kita sekalian. Ada banyak diskusi yang sudah dibuat dalam rangka menyikapi, menghadapi, menanggulangi COVID-19 ini. Tapi sudah sejauh manakah Bapak Ibu Saudara hasilnya? Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, bahkan sampai saat ini pun kita masih belum memiliki keyakinan dan kepastian berkaitan dengan pandemi ini ke depan. Tak ada seorang ahli pun yang bisa kita sepakati suaranya untuk kita simpulkan seperti itulah yang akan terjadi. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yang jelas pada saat ini banyak orang menjadi bingung. Yang jelas pada saat ini banyak orang murung. Banyak orang marah. Marah terhadap siapa tidak jelas dan tidak tahu. Yang jelas pada saat ini banyak orang berkata, mungkin juga di antara kita banyak yang berkata, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Saudara dalam Tuhan, bagaimana saudara? Apakah kita akan berkata seperti itu lalu kita tidak berbuat apa-apa? Ada sebuah gambar, belum nampak gambarnya ya. Gambar seekor kuda. Kelihatan Bapak Ibu ya. Seekor kuda yang tidak bisa kemana-mana. Karena diikatkan bukan pada sebatang tonggak yang terpancang dengan kokoh kuat, yang tak mungkin goyah. Tapi diikatkan pada kursi plastik yang ringan. Tapi sang kuda diam aja. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ini menggambarkan apa?
ingin dikatakan kepada kita sekalian Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya yang cukup menentukan adalah pikiran kita. Sekuat apapun seorang, sehebat apapun seseorang, kalau dalam pikirannya selalu berkata tidak mungkin. Selalu berkata tidak bisa. Mana mungkin? Mustahil. Saudara-saudara, dipastikan orang tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak akan ada yang bisa dicapainya, tidak akan ada sepenggal pun yang bisa digapainya. Pikiran sangat menentukan Bapak Ibu Saudara. Ketika sang kuda ini berkata nggak bisa, aku terikat, ya udah, seperti itu kejadiannya. Itulah mungkin juga kondisi kita banyak manusia pada saat ini, saudara-saudara. Saudara ingatlah, pikiran yang salah bisa melemahkan semangat seseorang. Bisa mengikis daya juang seseorang. Pikiran yang selalu mengatakan tidak bisa, tidak mungkin, tidak sanggup, bisa membunuh kreativitas seseorang. Percaya tidak saudara kalau ada yang berkata, pikiranmu yang mengatakan segalanya tidak bisa, tidak mungkin, itu bisa membuat otot-otot tubuhmu tak bertenaga. Apa hubungannya Pak, pikiran dengan otot begitu ya? Tapi konon begitu Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan inilah juga yang Tuhan Yesus ingatkan kepada murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus memilih murid-murid dan sekian banyak bersedia mengikutinya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kalau engkau sungguh-sungguh mau menjadi muridku, ingatlah ada banyak resiko yang akan engkau hadapi. Menjadi muridku itu tidak mudah, tidak sederhana. Engkau itu akan menjadi bagaikan domba yang ditempatkan di tengah-tengah serigala. Engkau akan mengalami aniaya, dibenci, diperlakukan dengan tidak baik, dan seterusnya. Hal ini tidak mudah dihadapi. Aku bukan mengatakan tidak mungkin dihadapi. Hal ini tidak mudah dihadapi. Hanya mungkin dihadapi dengan satu syarat. Taatlah secara sungguh-sungguh kepadaku, kata Tuhan Yesus. Ketaatan total kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Menghadapi atau berjalan di tengah perjuangan. Itulah yang harus kita simpulkan, itulah yang harus kita simpan, tanamkan dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita mengejutkan kita. Ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih baik daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara, Yesus meminta, Allah meminta, kasihi aku lebih dari segalanya. Yang berada dalam pikiran penulis ini adalah yang paling dikasihi oleh seseorang adalah orang tuanya, adalah anaknya, adalah keluarganya. Tapi bisa juga yang paling dikasihi oleh orang adalah kedudukannya, adalah hartanya, dan seterusnya. Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara, kalau itu semua lebih engkau kasih daripadaku, engkau tidak layak bagiku. Engkau tidak akan sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, tanggung jawab yang ada, yang diberikan kepadamu, bahwa engkau harus menjadi berkat. Di tengah-tengah kesulitan itu sebagai muridku, dalam perjuanganmu yang tidak mudah sebagai muridku, engkau harus menjadi berkat. Dan itu hanya mungkin ketika ketaatan yang total kepadaku, engkau tumbuh suburkan dalam dirimu. Saudara dalam Tuhan,
Allah meminta dia harus menjadi yang paling disayangi. Allah meminta dia harus menjadi yang paling dikasihi. Bapak Ibu Saudara, sebab bila kita mengasihi keluarga, ayah, ibu, anak, belum tentu kita mengasihi Allah. Bisa terjadi seperti itu. Bila kita mengasihi jabatan kita, belum tentu mengasihi Allah. Bila kita mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita, sedarah, sedaging dengan kita, belum tentu kita mengasihi Allah. Tapi apabila kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, Bapak Ibu Saudara, kita pasti juga mengasihi saudara-saudara kita. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, pasti ia akan juga mengasihi anaknya. Ia akan mengasihi, menghormati orang tuanya. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah ketika diberi jabatan, ia pasti akan menghargai jabatannya itu. Ia akan melaksanakan fungsinya sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan panggilannya. Saudara dalam Tuhan, kalau kita mengasihi Allah, lalu kita memperlakukan sesama kita, membenci mereka, menolak mereka, mungkin enggak? Enggak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, seseorang yang mengatakan, aku menghormati Allahku, membela Allahku, lalu oleh karena itu aku membenci sesamaku. Ini bohong atau enggak mungkin ya? Enggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku dalam Tuhan. Lihat lagi siapa Allah itu. Allah itu kasih adanya. Kalau kita mengatakan mengasihi Allah tapi melakukan segala sesuatu yang jauh dari wujud mengasihi Allah, itu ada sesuatu yang salah, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kesempatan hadir dalam kehidupan ini. Diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berhadapan, menunjukkan tanggung jawab, menunjukkan sikap yang tepat, menghadapi pergumulan umat manusia berupa wabah COVID-19. Allah meminta kita taat kepadanya. Karena kita sudah menyatakan diri sebagai murid-muridnya, buat dirimu menjadi solusi berkaitan dengan pergumulan ini. Buat dirimu bukan menjadi beban berkaitan dengan pergumulan ini. Saudara dalam Tuhan, karena itu suburkanlah kesadaran bahwa pertama kita adalah murid-murid Tuhan yang dipanggil oleh Kristus, yang dipanggil oleh Allah, ditetapkan menjadi istimewa. Orang-orang yang diistimewakan Allah yakinlah akan diperlengkapi dengan berbagai talenta dan karunia. Saudara-saudara dalam Tuhan. Yang kedua, kebersamaan dengan Tuhan Yesus Kristus suburkanlah. Melalui doa, melalui persekutuan, melalui puji-pujian. Karena kita diutus untuk menjadi berkat bagi kehidupan ini. Tanyalah kepada diri kita, apakah kita masih sedia dan sanggup membuka hati untuk sesama kita? Secara sederhana, apakah kita masih sedia di tengah-tengah berbagai kesulitan dan pergumulan, kemurungan kita pada saat ini? Sediakah kita memberi sapaan kepada saudara-saudara kita yang lain? Sediakah kita untuk memaafkan? Sediakah kita untuk mengucapkan terima kasih terhadap setiap pemberian?
Sediakah kita memiliki hati yang tergerak untuk mengambil peran di tengah-tengah kehidupan ini? Apapun peran itu, sekecil apapun peran itu. Saudara-saudara, dan teruslah perkuat iman menghadapi pergumulan ini. Iman akan menolong kita, meyakinkan kita bahwa di setiap permasalahan Allah akan membuka ruang dan jalan bagi kita. Beranilah mengambil keputusan dan sikap yang baik, yang membawa sukacita, yang menghadirkan kebaikan bagi sesama, bukan hanya bagi diri sendiri. Yakinlah Tuhan akan menolong. Yakinlah pada saatnya nanti yang baik akan menjadi milik kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku diundang berdiri. Bersama dengan gereja dari segala waktu dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Diberi kesempatan kepada kita sekalian untuk menyatakan syukur melalui persembahan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan akan diedarkan 2 kantong.
Kita naikkan doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau beri kekuatan dan kesempatan bagi kami untuk menaruh persembahan syukur di hadapan-Mu. Tuhan, yang kami kumpulkan ini semuanya berasal dari tangan Tuhan juga. Berkati persembahan ini di tengah-tengah perjalanan penata layanan jemaat Tuhan di GKP Cideres, supaya dengannya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Setiap tangan yang mengumpulkannya dengan riang penuh ketulusan dan setia, kiranya tetap menjadi tempat bagi-Mu Bapa, menaruh berbagai-bagai kemurahan dan kekuatan. Inilah jemaat-Mu di GKP Cideres yang telah berkumpul di tempat ini. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami satukan harapan kami dalam doa. Berkenanlah Bapa di surga memberkati kebersamaan kami sebagai jemaat Tuhan, memberkati setiap keluarga, rumah tangga, menguatkan kami masing-masing Bapa di tengah pergumulan permasalahan hidup kami masing-masing, menyempurnakan segala sukacita, rahmat dan berkat yang kami rasakan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, sembuhkanlah hatinya pula selain fisiknya, supaya ada ketenangan dan ketentraman dalam diri mereka, dan ada keyakinan bahwa Engkau senantiasa tidak pernah meninggalkan mereka. Para sepuh lanjut usia, yang beberapa di antara mereka tidak dapat bersama-sama berada di tempat ini, kami serahkan mereka ke dalam kasih-Mu, supaya mereka juga tetap berada dalam sukacita yang besar sebagai bagian dari gereja Tuhan. Berkati karya kami, sertai usaha dan upaya kami. Berkati semua anak-anak kami, buat mereka tetap bersemangat, bergembira dalam perjuangan mereka. Berkati negeri, bangsa, pemerintah di negeri tercinta Indonesia. Berkati umat Tuhan, bahu-membahu menghadapi pandemi COVID-19. Berkati karya pengabdian yang sudah dinyatakan oleh para petugas kesehatan di mana-mana tempat. Yakinkan mereka bahwa apa yang sudah mereka wujudkan sungguh tidak sia-sia. Ya Tuhan Allah Bapa, persekutukan dan persatukan kami senantiasa dalam iman dan pengharapan, supaya kami tetap berada dalam keyakinan yang utuh dan besar, bahwa sesungguhnya tangan Tuhan, kuasa Tuhan jauh melampaui segala pergumulan, segala masalah, permasalahan yang ada. Sertai kami dalam perjalanan kami ke rumah, ke tempat kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam namanya pula kami bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku diundang berdiri. Jemaat Tuhan, jalanilah kehidupanmu dengan penuh sukacita, serta ingatlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini, yakni mengasihi Kristus dan mengasihi sesama dengan penuh ketulusan.
setiap umat harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Kini arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sejati dari Allah serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Majelis Apa yang Ibu yang dimakan kami